Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Final. Ini adalah final setelah seberapa tahun Ki? Urang tak asup ke final teh? 5 tahun. Terakhir final eta naon? Bayangkara. Bayangkara lawan Arema. Arema. Oh, elehnya. Tapi anger rudet bro, main gitu anjir. Syukuri heula we, nu penting mah meunang dan ka final. Syukuri ke lamun eleh di final kan era tuh. Teu naon, alasanna pramusim. Tiga pas Bayangkara kan kitunya runner up kan? Iya, runner up. Tah, naon? Nya eta geus haneueul gitu. Geus ka final tapi terjadi Ya kan pelatihnya Deyan. Deyan yang kemarin tidak press con lagi. Langsung mabur anjing. Dejan out. Geus teu ngawakilan make asisten kabeh satim balik. Oh, konvers. Yang ngomongnya jadi ini apa? CEO non Pak Marco teh. Oh nya. Ya statementnya ada dari Pak Marco-nya. Kan masih bisa seenggaknya mengejar peringkat ketiga lah gitu. Iya emang di statementnya ya jadi ngejar peringkat Tetap ketiga. bisa kan mana tetap kudu ngahargaan wartawan nu datang kadinya wartawan Sleman kan kudu ngetik berita coy. Kudu nama. Anu geus nungguan di Zoom. Nice lah. Tah, tinggal. Iya naon. Ya naon eta? Iya teh paket yang pemenang giveaway episode 55. Aya di mana we? Iya nuti Ciamis kan cek sikut kamari kita coba kirim ke luar Bandung ya. Tapi nu di Bandung aya. Nu di Bandung geus dikirim, kan deket. Nu di Bandung geus. Iya nuti Ciamis, Rafli. Ciamis. Tah mana aku cetak Jember. ya kan? Tetangga Mas Anang ya. Iya, Mas Anang ya. Jember Utara tuh. Jember Utara lebih singkat bro. Ulah. Jember Sandi. Nah ini nanti dikirim ya. Karawang, mantap. Oh iya nu sok make APD. Ini pakai APD yang apa? Nakes Tenaga kesehatan. Nakes nih Dwi Sandi. Riau, Edan. Riau. Riau. Marta Dinata eta Riau. Lain Riau nah itu kepri. Di mes, tinggal di mes ya. Mes ya dinas keur di Riau ya. Ya cocok. Kabupaten Siak. Oke, mantap. Indra, tunggu paketna. Deket wae. Kayaknya ieu ku si Anggi diantarkeun ka. Pemotor. Aduh, ya hiji deui Kalimantan Timur. Kaltim. Iya. Sangata. Kutai. Hah? Kutai. Oh, kukar katanya. Iya. Ini dia. Riza Nurzaman. Di atas. Ya, Kayak selamat. bayar itu nawe bayar ongkirna ka non anu COD teh nih. Ya. Ya. Ke ekspedisinya langsung bayar di rumah ya. Siap. Terima kasih Boboto dan selamat buat para pemenang giveaway. Sekarang kita tentunya ini nih yang dinanti-nantikan. Betul Pembahasan seputar Persib Bandung yang akan melaju ke babak final Menpora Cup 2021. Benar. Tapi sebelum kita bahas itu, kita bahas dulu dong review pertandingan kemarin. Lamun di episode kamari kan judulnya Pak Kuat Fisik. Benar tuh ya? Dan ternyata kebuktian ya. Kebuktian. Benar. Kumaha. Kemarin orang eta ningali si Dadonya anjing deg-degan oge teh lumayan ya. Ya. Eta teh kejadianna kumaha sih kronologisna da asa teu pati ka sorot gitu nya. Kuat ka teu pati. Teu pati. Kesorot Saeutik urang mah nu benturan sirahna urang teu lalaju. Itu kan sampai ada oksigen, ada tabung oksigen itu. Nya eta mah katingali nu saacana pas momen si eta na benturanna teh urang asa kaliwat gitu. Kalau nggak salah yang benturan pertamanya yang pas dia kena kartu kuning. Yang bola udara tapi dia ngambilnya kan pakai kaki. Nya. Kayaknya pas jatuh benturan ke nu lapangan deh. Nu siga salto teh nya kan eta labuh. Terus setelah itu ada duel udara sama Irfan Jaya. Oh, ternyata orang bolanya kesedot sama Irfan Jaya, Dadonya nggak terlalu ngeloncat kena badan pinggulnya Irfan Jaya atau kepalanya. Dan dari situ ada satu lagi momen di kotak penalti tapi nggak terlalu terlihat kan. Nah eta sigana. Akhirnya yang tumbangnya ya lagi sanggeus eta nya. Iya kan nggak ada benturan tiba-tiba. Nah eta orang dadet itu nu kejadian nu mana kan jadi pertanyaannya orang teh sebenarnya kamari teh jadi rada ruas oge ningali di Ruas lah. gotong kan dilarikan ke rumah sakit tapi alhamdulillah kondisi kumaha ki update Dado? Udah mendingan katanya. Tapi hasil CT scan-nya kan belum keluar. Per hari ini ya. Per hari ini kita take CT scan can keluar. Ya, secara logikanya menurut bagi orang kan kondisinya puasanya. Iya. Si Dado kan puasa artinya lamun puasa katakanlah si Dado sare jam 10 gitu atau jam 9. Jam 3 kan kudu hudang ya. Sahur. Geus kitu kudu salat subuh heula. Terus pemain bola mah kan hudangna isuk meureun nya teu siga urang-urang ya. Jam 8 eta geus hudang deui. Latihan pagi. Artinya secara kondisi fisik juga tidak ideal ya. Istirahatnya kurang. Ya. Ari tensi geus siga Piala Dunia teh main kan. Jadinya mun tumbang ya orang sih merasa ya emang eta geus titik
tertinggina Dado gitu. Dado dalam bersepak bola capek pisan kan. Apalagi Dado dari pertandingan pertama starting terus dan main 80 menit terusnya. Iya. Enggak ada satu pertandingan dia diganti. Oh ada satu Yang pertandingan diganti sama yang Jupe apa ya? Oh nuka duanya Persita. Nuka dua mungkin salah. Pokoknya dia diganti sama Jupe. Terus secara tensi tinggi jadi memang kelelahannya udah akut gitu. Akhirnya Dado juga tumbang oge nya. Pokoknya orang sih mendoakan di turnamen dia tidak ada yang cedera berarti lah gitu. Iya betul. Karena kondisinya ternyata pas kesini udah sangat melelahkan ya. Tensinya tinggi, kondisi pemainnya jangan 100% gitu. Ditambah bulan puasa kan mana kudu puasa kudu hudang sahur meureun gitu. Jadi ya lumayan inilah menguras energi dan fisik aing teu kabayang sih. Benernya. Urang mah cuma podcast hungkulnya. Heeh. Saya mah lompatan, latihan, pertandingan, mentalnya segala macam teh. Wah, anjir. Berarti memang partai yang sangat melelahkan ya, kita melihat fisik dari para pemain udahlah terlihat dan tersorot jelas gitu. Ezra aja di menit 60 udah haheho gitu kan. Ya kalau fisik mah ya udah tentu tidak akan ideal ya. Iya. Karena itu turnamennya guys panjang pisan ya. Istirahat kan seberapa hari paling 2 harian kan. Kembali ke PSS bagaimana cara kita bisa lolos ke final kan. Pertandingan akhirnya berjalan imbang 1-1. Dejan Antonik menurunkan formasi yang tidak banyak berubah. Di babak pertama cuman memasang Arthur Irawan. Arthur Irawan masuk ke starting, terus di depannya ada Sadam. Ya orang kredit tersendiri untuk Sadam Ghaffar ya. Dia dengan postur yang lumayan menjulang tinggi, dia berani duel dengan Igbo Nevo, dia berani berduel dengan Nick Kuipers gitu. Eta keren lah. Tapi secara taktikal saya melihat Dejan Anthony kan sebenarnya butuh golnya untuk minimal memaksakan adu penalti gitu. Gol kejutan lah di awal-awal gitu. Ya 1-0 atau ya pokoknya kita kudu nyetak gol heula we nya. Tapi yang terjadi di babak pertama Dejan Antonik itu seperti mencari jalan memutar gitu bagi orang. Harusnya dia kan logikanya menjelang butuh gol mau langsung pressing, langsung gebraknya, langsung nyerang. Ini justru dia nunggu Persibnya maju dengan cara bertahan heula gitu. Jadi siga nu main siga mun ieu mun cek bobogohan mah aing gelut jeung maneh aing bunga hubungan teh. Patunggu-tunggu teh. Patunggu-tunggunya. Aduh kok enggak ada yang ngehubungin nih siga gitulah siga patunggu-tunggu gitu. Nah, Dejan Antonik itu memancing untuk Persib untuk maju keluar menyerang untuk akhirnya nanti kita dibunuh dengan serangan balik melalui Irfan Jaya gitu kan. Awalnya gitu rencananya. Yang terjadi di babak pertama adalah Persib juga nggak terpancing. Persib kayak nyerang ala kadarna we mun butuh nyerang ya nyerang tapi nggak yang di press benar-benar hayang ngagulkeun gitu. Nggak porsir teuing lah nya. Iya, nggak diforsir. Eta yang menyebabkan babak pertama si Ganu Garing kan. Si PSS teu nyerang, Persib teu nyerang. Tapi Persib punya peluang lebih banyak daripada PSS justru di awal-awal babak pertamanya. Di awal ya, kalau di awal ya. Karena memang PSS juga pengennya digituin gitu. PSS pengen diserang buat akhirnya diserang balik. Ntar si PSS nyerang balik ke Persib kan. Yang terjadi Persib juga masih stabil. Dan Persib meureun ngerasana nya aing mah teu butuh gol gitu. Nu butuh gol maneh gitu. Ya aing mah teu nyerang gitu naon gitu. Akhirnya babak pertama strateginya Dejan terbaca lah oleh Robert gitu untuk tidak terlalu menyerang Robert Albertnya ya. Oke, babak kedua Dejan mulai ganti taktik ya gitu. Mulai pelan-pelan diserang untuk balik lagi diserang balik lagi gitu. Tapi masih hati-hati banget belum yang memforsir benar-benar gitu. Pada akhirnya Persib juga lumayan sigana atel menurutnya. Mulai naik tuh pelan-pelan ditandai dengan Dado tuh diganti oleh Farshad kan. Si gara-gara yang cedera itu. Beckham kan secara natural emang ofensif jelemana ya. Jadi si Beckham ya atel hayang nyerang gitu, atel hayang maju. Tambah Wander Luiz juga ini Persib itu mulai pelan-pelan naik sedikit gitu. Ting gara-gara atel, ting gara-gara naon ya. Nah dari situ tuh mulai ada lobang yang sering dimanfaatkan oleh Irfan Jaya di luar kotak penalti untuk nge-shoot. Walaupun launan sih nge-shoot. Cuman secara strategi nih Dejan itu udah mulai dapat momen nih buat nge-shoot Persib gitu. Nah yang terjadi kemudian adalah kartu merah si Fabiano Beltram. Kartu merah Fabiano Beltram membuat secara psikologis Persib ngerasa dia mah 10 pemain bisa aku aing gitu Itu ini pertama ya kecelakaan pertama yang terjadi di pertandingan kemarin. Ketika ya orang kan sebagai penonton ngerasanya ketika Fabiano keluar, enggak sih mah orang mah ke final pasti gitu karena tinggal 10 pemain. Semakin yakin akhirnya. Semakin yakin. Kasarna mah kita unggul jumlah dan si PSS kan semua bisa nyerang. Nah ketika psikologi kita lagi merasa gitu, Dejan akhirnya mengambil momentum melalui si Samsul Samsul masuk dulu kan gantiin Dery ya. Ganti Dery. Samsul ganti Dery terus Irfan Mila ganti si Arthur. Dan
ketika kita lagi euforia bahwa PSS 10 pemain di menit hampir menit akhir kan itu menit seberanya 70-an. artinya ada 20 menit lagi mah nyangis lah orang lawan 10 pemain nih final 5 final gitu dia berhasil mencetak gol ketika kita lengah. Itu yang ditunggu dari awal memang kelengahan Persib. Dejan tuh menunggu banget Persib lengah. Dapat momen lah. Dapat momen justru ketika dia kartu merah gitu. Dapat momen lah, lengah Persib Bandung. Dan dari titik yang sama. Nu asisna sarua, nu ngagolkeun ge sarua. Melalui Sadam eta golna orang apresiasi golna hadenya. Oh eta kelas. Iya. Suku kiri langsung dihajar dia sendiri. Itu kan di Persib ada 6 pemain bener di kotak penalti. Iya. Ada Semuanya hanya melihat aja gitu ya. Bang Pardi, Iqbal Nevo, Kuipers, Ardi Idrus, Araya eta opatanana aya sejajar eta. Ya kan? Kalau ngelihat analisa-analisa yang mantan-mantan pemain sih karena pemain pada melihat bola ya, nggak ngelihat pergerakan lawan gitu. Cuman emang Sadam memang pergerakan tanpa bolanya jago ge kan. Gol pertama ge kan nyolong teh Iqbal Nevo. Penempatanna, positioningna emang halus, terus finishingna ge emang klinikal pisan eta. Klinikal eta. Lewandowski tah siga gitu. Nya. Mun zamanna namanya. Zamanna Lewandowski siga gitu. Lamun teh Jurgen Klinsmann lah. Finishingna teh karena itu, Bro. Tahun 80. Holsten. Iya, ini Tottenham Hotspur kan. Gelandangna Darren Anderton anjir, ya kan. Tapi Darren eta mencadangkan David Beckham di Piala Dunia. Oh nya. Darren Anderton heula. Ya kan? Habis Darren Anderton David Beckham. Setelah David Beckham ada another DB tapi enggak sukses. David Bentley. David Bentley awal-awal anjir tendangan bebasna halus tah. Ya kan pas pembukaan stadion Wembley nu anyar, Inggris lawan Italia kan. Pasini terus Inggris menang tendangan bebas, David Bentley nu ngagolkeun keren tan bebasna. Kamu kolot Sanggeus eta merosot karirna David Bentley. Italiano Pasini jeung si Rossi eta. Iya. Tapi kita balik lagi ke Kabupaten Itali dong. Iya. Kita ke Kabupaten Itali PSS Sleman. Kangenahan ngabas Inggris eta. Ya, gimana nih kemarin PSS Sleman? Setelah kejebolan Persib kan mulai ada wake up call kan. Yes. Ya. Anjing gitu. Kabeh bobotoh ge wah fuck kejebolan gitu. Orang lunglai eta. Iya. Kagolan. Tapi yakin bisa ngebales sih sebenarnya ya. Aing sih yakin amat ya. Karena itu yang dipengenin PSS dari awal. Oke. PSS pengen Persibnya naik untuk PSS serangan balik. PSS pengen Persibnya lengah untuk dia menghajar melalui apapun peluang yang ada di depan gitu. Dan itu berhasil. Dan itu menit akhir deh. Ya, wah cik aing mah adu penalti picalaka kan. Tinggal 20 menitan lagi. Kalau adu penalti kan si Miswar eta keur alus-alusna ya. Oh iya Miswar ngagantikan Ega kan. 2 apa 3 save-nya sih 2 save, yang satu Freds, yang satu lagi Febri. Nah, eta 2 save eta Miswar ya. Eta Miswar keur alus terus kangen peperangan. Miswar. Kangen peperangan. Terus ditambah Dejan juga kayaknya udah mulai pede buat adu penalti dengan dimasukin si Sukarta. Oh iya benar ya. Si eta Sukarta kan pasti rek najong penalti kan. Niatnya artinya Dejan secara mental wah aing adu penalti we gitu. Ditambah Miswar udah mulai ngelama-lamain waktu. Wah anjing jangan adu penalti gitu. Kondisi geus lelah kan, orang geus lelah gitu. Untuk kemudian ada umpan ajaib Ardi Idrus menuju Ezra Walian dan eta anjing Ezra Walian ngagulkeun buukna terubah coy. Oil base. Makanya lain water base eta make oil base. Eta pometna naon anjing? Eta kudu ditengan sih Kim Barber Fashion lewat ke kemarin. ku oil base lah Ezra ya. Tolong Ezra kamu memproduksi pomade ya. Kita kalahkan produsen-produsen di Bandung. Wah Ezra Walian tuh kemarin tampil kayak tidak terlihat gitu. Cuman di saat yang tepat dia berhasil mengambil momen. Eta Gonzales pisan zaman baheula mah ya. Ezra kemarin terlihat agak turun ke belakang dan free gitu nya si eta pergerakan. Di belakangnya Wander Luiz ya. Tukangan Wander. Karena lamun ka kiri kan geus aya Freds, kanan aya Bow teh ya kan. Betul. Ada di wilayah itu gitu. Persib juga dalam perjalanannya kemarin tidak banyak permutasi ya kan biasanya si Fred hayang melu ka striker gitu hayang di rotasi-rotasi jeung Vizcara. Kamari mah aja gue Fred di kiri, Bow di kanan guys gitu. Si Wander Luiz jeung Ezra paling lumayan sok rada turun ya. Cuman secara taktikal mereka udah ajeg enggak direct naon oge meureun mikirna gitu. Akhirnya ya itu untungnya ada gol Ezra dan jadinya ya Dejan lagi yang berantakan akhirnya yang arek kumahanya gitu. Tapi PSS juga bernyali sih bagi orang dia dengan 10 pemain dia ikut nyerang di menit-menit akhir gitu. Ada play on untung aya play on anu di perit ku wasit ya eta. Itu mah hidup wasit.
Harusnya memang play on ya terlihat. Play on. Eta karena Ibu Nevo kan motongnya, motong di tengah, bolana geus ka oper Kasih Irfan Jaya betul. Irfan Jaya eta. Eta lamun bisa lolos kan 2 lawan 1. Bahaya. Untung wasit nge-print bagus. Aduh. Oke. Jadi memang mungkin salah satunya gara-gara itu juga ya PSS nggak mau preskon ya karena kesal mereka wasit mah. Ya walaupun mun play on kan tentu asup sih gitu. Cuman ada peluang di situ. Artinya kembali kita DNA juara kita kembali ada, maksudnya DNA-nya maksudnya rek main sakit tuh orang bisa ngagolkan kan aneh kan. Sepanjang jalan hese terus kejebolan hal yang lumayan tidak mungkin gitu, orang ketinggalan di menit akhir terus ngajebolkeun keneh gitu. Wah itu emang geus kacau ya, emang geus keren we. Dan pertarungan striker muda tim nasional ya, ada Sadam, ada Ezra juga gitu. Terlihat dan memang kayaknya PR-nya nih kalau kata Angki kemarin Persib ini salah satu tim yang selalu kebobolan di Piala Menpora. Tapi kalau ngomongin Ezra tim nasional, Ezra tuh sigana tuh bisa main deh lawan timnas. Ya. Lawan turnamen-turnamen anu melibatkan FIFA. Favorit dulu aja. Masih ada yang harus diurus. Iya. Nah ini gimana Ki? Kalau ngelihat Persib yang di setiap matchnya kayaknya belum pernah clean sheet nih. Iya ya. 6 pertandingan semuanya kebobolan, PR besar sih ya pasti. Dan ya jalurnya tidinya deui gitu. Yang harus dipikirinnya mungkin gimana caranya nyetop crossing bisa masuk ya. Ardi mungkin karena militan pisan itunya dari sektor sana nggak pernah ada crossing masuk gitu. Tapi kalau dari kiri area kanannya Persib emang suka jadi incaran lawan berarti kan. Terus ya yang jadi perhatiannya juga gimana koordinasi back sama kipernya gitu, terus ball watching akhirnya kebiasaan kan gitu ya ininya melongkeun bola gitu. Jadi geus capek oge Ki eta. Ya pasti ya itu bukan masalah ya pasti ku capek oge nya. Apalagi kalau lihat dari kartu pemain tuh juga kartu kan banyak pisannya. Berapa pisan kemarin total seberapa sih Ki? 15 Anjir. Si di Persibnya 6 atau 7 gitu. Itu kan berarti konsentrasinya udah turun ya. Capek. Gimana berhentian lawan hajar tuare heula. Ya mungkin ya itu karena faktor fisik juga, tapi kalau ya kan kabeh pemainnya capeknya, tapi yang bolongnya ti kanan wae gitu kan berarti tetep harus jadi evaluasi sih pasti. Ya. Bahaya tah di final tah lamun eta masih keneh lemahnya. Bahaya. Atau saya gegeduk atau saya senior nah Supardinya Kemarin emang ya meureun karena faktor fisik teh nya. Iya. Tapi Supardi untuk kemarin sih lumayan bisa menghentikan Irfan Jaya ya. Nah, Diteskeun teh Irfan Jaya aya nu dikeprak sakali teh. Iya berarti lini per lini na coach ulas lah enak ti tukang heula ya kamari kumaha. Irfan Jaya hampir tidak bisa melewati Supardi. Iya. Karena Supardi pengalamannya. Ya, pengalaman berbicara teh ya kan. Supardi tahu mungkin kalau adu fisik dia kalah, jadi adu mental halau jeung aing gitu. Hajar lah sekali. keprak we heula aja. Irfan Jaya kan jadi ibaratnya sebagai rada juniornya rada era-era gitu. Untuk kalau Sadam kan lawannya nih Kuiper sama Iqbal Nevo. Untuk Sadam masih berani ya, saya masih wani ngelawan gitu. Masih wani duel nyundul, duel sprint. Orang ngerasa Sadam ini akhirnya punya potensi untuk jadi penyerang nomor 9 di Indonesia kan. Setelah Lerby dan paling Spaso meureun di dieu mah nya. Dan jarang kan nomor 9 di Indonesia kan? Jarang penyerang. Hitungannya bukan lokal oge. Atau Beto malah sekarang masih sering dipakai kan. Kita kan kalau toge ya. Ya udahlah saya dukung Sadam Ghaffar lah, masuk timnas lah, nomor 9 lah. Jadi Sadam ini dengan postur yang gede, dengan nyali yang lumayan, kan butuh nyali untuk melawan Iqbal Nevo dan Kuipersnya. Tapi Sadam PD-nya ada dan 2 pertandingan saya bisa nyetak gol gitu. Artinya dia akan jadi potensi. Semoga Sadam bisa menjadi pemain besar ya. Sama si Hilman Syahau gitu ya, kiper PSM ya. Kiper PSM ya. Titisan Samsidar. Orang kayaknya itu 24 tahun, 23 tahun. Si Hilman Syahta baheula teh cenah gelandangnya. Ya, gelandang. Sacan jadi kiper jadi gelandang. Si Hilman Syahta nu jebol ku Mas Har di partai perpisahan hari. Oh, penalti teh. Terakhir Masarnya. Ya itu Hilman Syah. Terus di sebelah kiri praktis karena PSSH sih Arthurnya. Arthur Kamari Arthur. Ya. Ardi itu setengah lawan Sasa kamari. Arthur juga nu ngabayarkan lapangan we kamari. Saya tahu dunan lapang paling gede nya. Sigana najoro hati Arthur, itu naon ngelek main tapi aing teh elek follower sigana gitu. Ya kan main bola lain main ieu nya. Bae penting ngabogoh aing geulis. Jadi di sebelah kanannya PSS itu melawannya Ardi Idrus, tapi kayaknya Dejan juga pengen itu balance dulu ya. Pengen nanti Irfan Mila masuk babak kedua buat nembus 11 itu, cuman ya tidak berhasil juga sih. Untuk lini tengah Dado sama
Beckham dipasang pertama. Akhirnya Dadonya harus tumbang diganti oleh Farshad. Farshad juga segitunya masih sakit tuh kayaknya belum dapat momentum juga Farshad. Makin bahaya. Makin bahaya ya Farshad. Makin bahaya si keadaan Farshad di tim kalau masih belum ini. Kecuali saya tahu final bisa benar-benar membawa Persib juara dengan si Farshad kemarin peluang sih. Aya. Eta lamun gol we. Eta ala-ala cucu Hidayat pisan eta. Titisan cuhi eta tajonganana ngabeng. Kalau kemarin Farshad nyetak gol lumayan ada harapan lagi ya. Cuman masih ada 2 kesempatan lagi buat Farshad. Terus di kiri Fred tidak banyak bergerak pindah ke area, dia beneran di kiri terus ngelawan Bagus Nirwanto. Bagus Nirwanto ada galaknya kamarnya. Terus sebelah kanan Febri Bow ngelawan yang pertama lawan Derry, yang kedua ngelawan si Samsul. Wander Luis dengan si Ezra melawan Maslak dengan Fabiano Beltran. Tapi orang ningali Wander Luis oke sih memangnya. Ada momen-momen dia emang dinyakeun teh ku si Wandernya. Terus dengan adanya Wander kita ada orang yang bisa nahan bola lawan di depan. Ketika deadlock misalnya gelandang gak bisa gerak, kasih bola ke Wander tuh masih bisa nembokkan siga futsal deh. Emang siapa sih gana pemain futsal deh? Pivot bangetnya. Pivot itu mah. Terus nyekal bola lagi bola futsal. Step over gitu. Hampir sama dengan Ajis gaya bermainnya kan. Tapi bedanya si Wander diharap gitu. Dengan adanya Wander kita bisa lama juga memegang bola di situ. Ya secara permainan sih overall Persib di Piala Menpora ini termasuk yang kemarin stabil ya. Tengah gejlik teuing gitu. Meroket teuing gitu permainannya masih stabil segitu aja gitu. Stabil kebobolan terus ya. Stabil kebobolan tapi mencetak gol. Selalu ngegolin dan selalu kegolan. Artinya masih stabil ya, dan itu mah ya kalau PR kayak gitu bakal diberesin nanti juga kan setelah Menpora Cup gitu. Tapi yang jelas kita kalau misalnya ada yang bilangnya Persib bututnya setidaknya kalau sebutut-bututnya Persib masuk final gitu. Sebutut-bututnya Persib nyetak gol terus gitu. Artinya ya tim lain lebih butut gitu mah gitu. Dan secara mental sih pasti mental ini lumayan kuat ya, dan ini menjadi modal penting buat menghadapi Persija di final yang 2 leg nanti. Nah, berarti gimana nih Robert yang seolah terkesan terjebak di dalam turnamen ini yang tadinya enjoy the game ya. Rotasi. Iya mah jika Piala Dunia, perang unggal 3 poin main. Awalnya enjoy the game. Ya main Kendika, Ayah Jardel lumayan main. Siapa? Ipul. Ya kan? Awalnya untuk kemudian menang asup ke final. Pas leg 2 mah mainnya tim nasional hungkul. Supardi main. Iqbal Nevonik, Ardi Idrus, kiper Made. Anjing canggih mah formasi Piala Dunia coy. Dan ini nih yang menjadi perhatian untuk pertandingan puncak nanti yang akan digelar besok malam ya. Besok malam ya Kamis. Besok malam. Lawan yang sempat diperkirakan akan jadi final ideal. Iya. Ya kan? Final ideal televisi. Ideal bagi sponsor. Dan televisi yang meraup rating tinggi. Katanya akan mengalahkan rating sinetron. Tapi kemarin soalnya si Persib main padahal kan Indonesian Idol kayak slangs ya. Iya. Bim kamari. Yuk targetnya memangnya si final ieu teh bakal nyalehkeun Ikatan Cinta. Si Ikatan Cinta nomor 1 kan ratingna. Langsung pindah jam tayang Mas Al teh. Sengaja mengalah teh. Ngaduna jeung preman pensiun. Nah, ieu kumaha? Teknis non teknis coach. Final lawan Persija Jakarta. Final lawan si eta ya kumaha? Final lawan Persija Jakarta sudah melalui banyak masa kritis ya. Masa kritis dia lawan Bayangkara gitu yang akhirnya bisa menang 2-1. Masa kritis kedua ketika dia adu penalti lawan PSM yang udah hampir di ujung tanduk 3 kali bahkan. Iya. Artinya secara mental Persija Jakarta udah sangat siap untuk menuju ke final ini. Modal Persija di Piala Menpora ini adalah pemain yang sudah berpengalaman dan mental. Kalau secara taktikal Sudirman juga pendekatannya tidak terlalu taktikal sih gitu. Taktik nu orang kagum gitu bahwa wah iya kerennya bisa false nine misalnya atau bisa tuker kieu kumaha. Henteu eta mah standar weh gitu. Tapi gara-gara pemainnya udah pemain sangat matang gitu. Dan mereka kan sudah berpengalaman juara di 2018 ya. Itu tuh pondasinya nggak banyak berubah gitu. Kipernya masih Andri Tani, gelandangnya masih ada Rohit Chan, di depan masih ada porosnya Rico sama Simic. Artinya secara unit pun mereka udah main bareng dari dulu gitu. Bahkan tim juara yang mereka pernah juara 2018 juga pondasinya masih pada di situ kan. Jadi Sudirman mah memang hanya sosok aja buat
nya barudak atur-atur weh gitu komannya gitu. Dan yang ngaturnya untungnya pada bagus ya. Ada Andre Tani kaptennya. Orang jadi kepo iya kamari kan, jadi kepo aing nangan iya data Persija jeung ningalian YouTube na Persija kan. Memang ruang gantinya mereka tuh seperti sangat siap gitu menghadapi Piala Menpora. Jadi Andre Tani lamun tim talk eta tuh selalu ngeiniin bahwa iya harga diri orang, iya orang tim ibu kota gitu. Orang kudu fight nya siga gitulah. Jadi hampir tidak taktikal banget gitu. Hampir lebih ke mental orang kudu kuat gitu. Dan itu terbukti lawan Bayangkara kan si Mota kurang kumaha ya, Ian Mota dikeprakan ku Ezekiel ya. Terus lawan PSM Mark Lok kurang kumaha gitu, dihajaran ku barudak Makassar gitu. Karena dia pernah di PSM juga kan sebelumnya. Tapi mereka tetap fokus, tetap kuncinya Persija kan fokus ya. Andre Tani tuh bisa fokus gitu dari menit awal sampai menit akhir. Mark Lok bisa fokus, arek dihanteman sakumaha ge fokus pisan gitu. Tarano emosi berlebihan atau kumaha gitu. Marco Simic gitu, arek dijagaan sakumaha tetap fokus. Jadi modalnya Persija di final ini memang mereka tuh punya modal untuk main di final. Yang modalnya kan mental dan fokusnya, mental, fokus dan motivasi gitu. Satu-satunya yang kurang dari Persija mungkin ada di taktikal ya, mereka lumayan kurang secara taktikal, cuman modalnya memang ada di mental dan di motivasi lamun orang eta. Lamun si Angki kumaha? Maki, secara teknis lagi. Kalau teknis Persija emang mereka kalau dari awal ngalamin hancurna pisan lah gitu. Up and down-nya gitu ya. Dan dimulainya dari bawah gitu, mereka dikalahin lawan PSM 2-0, dihujat abis kan. Itu dihujat habis, tapi perlahan kan bangkitnya berarti mentalnya bagus, terus pasti secara teknis di lapangan juga mereka berbenahnya pastinya. Sekarang awalnya Rohit Chan-nya absen, sekarang ada Rohit Chan, itu ngaruh pisan. Sosok Rohit Chan itu ngaruh banget. Dengan adanya Rohit Chan, Klok lebih fokus jadi gelandang bertahan. Itu jadi dinamonya emang di Rohit Chan dan Klok itu. Terus mungkin kalau dari gelandang serang agak bermasalah mungkin ya. Jadi kadang pakai Rizky Ramdhani Lestaluhu, terus tapi kadang nggak main. Kemarin Osvaldo Hai kan sempat dipasang di situ, di kirinya jadi ada Alfat. Mungkin masih kurangnya di gelandang serangnya mungkin ya. Berarti masih ada celah dong untuk mengalahkan Persija sebenarnya. Kalau celah tentu ada, cuman yang pertama harus kita adu-aduan adalah adu mental gitu. Adu mental bahwa saya kan pasti Persija aing tim ibu kota yo, aing harga diri bermain untuk Persija gitu. Ini orang adalah ibu kota Jawa Barat. ini adalah tim yang mewakili DKI gitu. Nah, orangnya kudu aya mental eta gitu. Aing tim terbaik Jawa Barat, ieu tanah Pasundan bisa dijejekan gitu. Tah siga kitu, orangnya kudu siap mental di belah dinyana gitu. Harus ada tim talk yang ieu teh Persib gitu. Tah lambang di dada kiri mana eta tetep Bandung mewakili getih kabeh masyarakat Jawa Barat gitu. Eta kudu siap di dinya heula gitu. Karena udah final mah geus teknis amat sih gitu. Mental mana yang nomor 1 gitu. Dan makanya kayaknya untuk final si Persib Bandung akan lebih banyak memainkan pemain-pemain seniornya. Geus moal coba-coba deh. Emang geus moal. Karena ai fisik geus pasti beak kabeh kok. Persija ge fisikna beak, Persib Bandung ge fisikna beak. Geus anjing selama turnamen geus main sabaraha kali dengan jeda cuman 2 harinya. Eta mah suku geus nyeri, awak geus bajret, geus teu papanggih keluarga kan gitu. Jadi ya tinggal menguatkan mental, aya taktikal mah seberapa persen paling lah gitu. Ya emang mental heula dikuatkan bahwa ini tuh final gitu. Nah di Persija sendiri seperti kata Angki tadi bilang, kebangkitan mereka ditandai dengan datangnya Rohit Chan ya. Pas Rohit Chan sebelum Rohit Chan datang main Persija tuh chaos pisan di penyisihan grup. Bingung si Ganu bingung gitu. Ketika Rohit Chan datang semua jadi rapih, temponya jadi terjaga. Main gak buru-buru ke depan gitu. Satu-satunya Persija yang lumayan repot mungkin di fullback kiri. Kalau kanan kan udah pasti Mota kan. Marco Mota yang bekas Juventus nya di fullback kanan. Terus Ian Mota sama Dutra. Nggak tahu Ian Motanya kartu kuning apa enggak, akumulasi apa enggak? Kalau nggak salah akumulasi. Kalau saya lihat dari 2 leg kan ada pemutihan kan waktu masuk semifinal. Terus di semifinal pertama dia kartu kuning lawan PSM. Semifinal 2 juga kemarin dia kartu kuning lagi. Dan bisa dilihat di web Liga juga kecatat ya dua kartu kuning, dan di regulasi katanya dua kartu kuning kan akumulasi ya. Berarti untuk leg pertama ada kemungkinan Ian Mota tidak bermain, tapi leg kedua mungkin bisa dimainkan. Eta mun gantina sama man.
mungkin Maman atau Men mungkin Dureh, men. Marco Mota yang ke tengah mungkin. Oh iya, Alfat ke kanan lagi. Alfat gitu lagi ya. ke sana ke wing berarti. Nofri kan kemarin mah bek kanannya Nofri bukan. kemarin Alfat. Nofri ya. Alfat di winger kemarin. Kayaknya ya Alfat lebih menyerang di Piala Menpora ini ya. Terus di kiri mereka ganti-ganti, kadang Tony Sucipto, kadang Nofri di situ, kadang Rezaldi. Tapi kurang Rezaldi cedera sih kan ada. Iya, nggak pernah. Soalnya kelihatan main. lumayan ganti-ganti di situ. Iya. Kalau lini belakang sih hampir pasti Dutra satu tempat sama Andre Tani ya di Persija. Terus maju ke depan dikit Mark Klok dan Rohit Chan. Mark Klok Rohit Chan itu ya itu kata Angki dinamonya dan mainnya pintar gitu dua anak itu secara emosi stabil, secara main game terhadap orang tahu di mana dia nggak usah marah, tahu di mana saya kudu iseng gitu. Kata nggak jagoan pisan dua anak lah. Terus di sebelah kanan awalnya Rico tuh di plot main di babak kedua ya untuk ketika orang udah habis Rico masuk. Cuman terakhir semenjak aya kasus Simic gelut ya, Rico jadi dipasang terus. Jadi sigana Simic aing si Rico lah gitu. Sigana request eta deh. Jadi Rico kemungkinan akan main juga ya. Rico terus Osvaldo biasanya main karena dia bisa jadi second striker dan bisa jadi striker utama ketika Simic dijagaan terus gitu. Nah, tinggal di flank kiri kadang dia pakai Hersus, kadang dia terakhir pakai Alfat, terus kadang pakai nomor 13 tes hanya si Niko. Iya. Yang jelas sih secara mental Persija terlihatnya si peaknya tuh mulai naik ya, secara mental makin naik dan secara taktik sih tidak terlalu taktikal. Ya. Persija Jakarta. Itu dia. Tapi kalau kita lihat nih Ki ya lawan kita Persija ada nggak sih kelemahan ataupun kelebihan dari mereka yang wajib kita waspadai nih? Kalau kelebihan pasti Simiknya. Meskipun dia di turnamen ini belum kelihatan Kareksa tajam. golnya. Kareksa gol lawan Barito teh itu salah mah. Kalau nggak salah ya. Ya. Pokoknya dia masih minim gol tapi ya kita tahu potensi Simiknya kayak Tetap gimana. bahaya lah mau gimana juga. Ya bisa we ngejelegurnya di final gitu. Iya, dan waspada banget mah bola mati pasti. Iya. Ya masalahnya kan kita ada masalah di umpan silang dari sepak bola mati gitu. Dan Simic jago pisan kan. Simic jago manfaatin bola-bola seperti itu ditambah eksekutornya. Iya, eksekutornya ada Klok gitu. Oh iya. Klok pernah bikin satu pertandingan bikin 2 assist dari corner kan. Nah benar. Iya benar. Itu berarti udah sinyal bahaya. Bahaya. Artinya banyak terjadi eta tah nu pajuet-juet di corner kick di kotak penalti sebelum corner eta pasti loba Kan kick sering loba trik gitu ya. Eta pasti banyak intrik sih, geus adu bacot teh lah, adu awak teh lah eta. Nah, eta di situ artinya maksudnya jangan sampai kalah mental di situ gitu. Geus pasti kan ada omongnya ketika corner, misalnya si Simic dijagaan ku Iqbal Nevo gitu. Ya pasti eta omong-omong gitu. Nah, tinggal pemain-pemain yang lain juga harus tempur ya mah gitu. Nah eta nu cek si Robert aing teh bingung cenah kondisi pemainnya can siap-siap 100% amat tapi kondisi tur lapangan geus tempur pisan kan. Apalagi lawan Persija kan ya emang geus ya kumaha gitu harus dihadapkan dengan partai tensi tinggi, tensi liga dengan kondisi pemain yang tidak 100%. Iya, enggak main-main El Clasico-nya Indonesia loh. Iya. Artinya mental geus bener-bener kudu disiapkan. Aing sih berharap ya Victor Ibu Nevo, Bang Jupe, Ferdinand itu tuh beneran ngasih suntikan motivasi yang kencang gitu kepada pemain-pemain yang nanti akan bermain. Misalnya katakanlah Ferdinand gak main, Ferdinand cadangan dulu atau misalnya no main Ezra heula jeung si Wonder gitu. Eta nyabereun nyaho gitu bahwa ieu teh levelna kan Wonder belum pernah lawan Persija kan. Di liga sebelumnya kan. Jadi belum tahu segimana bakal keras dan ketatna gitu. Atmosfer pertandingan akan kumaha nya. Atmosfernya belum ketebak lah sama Wonder, cuman ya dikasih tahu gitu. Terus Bang Jupe mungkin ngasih tahu mun Beckham main ngasih motivasi lah tamane kudu kumaha gitu. Jadi ini peran pemain senior saya rasa akan sangat berpengaruhnya Bang Pardi gitu. Aing sangat berharap ya kepada Bang Pardi, kepada Victor Ibu Nevo, jagaankeun barudak ieu mah coy gitu. Iya. Karena takutnya hujan kartu kayak kemarin membuat permainan juga tidak menarik gitu ya. Ya mungkin aja terjadi kan itu, mungkin aja terjadi karena bagaimanapun kan Persija tim yang sudah siap ya, sudah siap. Saya juga lihat Persib ya secara grafik di Piala Menpora kan stabil, tidak naik amat atau turun amat gitu. Nah, jadi semoga tetap stabil dan tetap kuat secara mental. Iya. Itu dia. Kalau Angki ada tambahan Ki, kira-kira apa juga keuntungannya Persib untuk menghadapi Persija? Kalau ini mah kemarin Robert di post match press conference-nya si Persib tuh belum pernah kalah kan dari 2020-nya. Terakhir kalah lawan Selangor di Malaysia. Oh iya. Kata Robert, ya kita ini udah membuktikan bahwa
Persib teh belum terkalahkan gitu. Ini teh modal bagus untuk menuju final gitu. Jadi kalau bicara mental, sebenarnya Pers juga mentalnya bagus karena mereka sejauh ini anggaplah belum tersentuh gitu. Jadi itu modal bagus untuk final dan lawannya emang pas ya banyak. Banyak akan pertarungan terjadi di mungkin sekarang harapannya di final adalah orang menaruh harapan ke Wanderluis atau Bow sih. Karena kalau udah final gini kan secara sistem pasti duk-deknya pasti pinuh lah itu di lapangan. Akhirnya satu saat jalan keluarnya adalah pakai kemampuan individu kan. Nah, yang kemampuan individunya oke, di sini kan ada Wanderluis dan Bow-nya. Ya kalau Beckham main dengan Beckham lah. Walaupun Beckham terlalu muda untuk dikasih harapan bebannya jangan dikasih harapan di situ gitu ya. Cuma untuk Wanderluis aing sih berharap banyak ya. Mana boga skill. Lawan mana orang-orang Brazil unggul kan, si Dutra gitu. Ya, walaupun Indonesia kan tapi Brazil lah gitu. Iya mah guys, waktu Wanderluis untuk bertarung di final ya dengan segala kemampuan. Kan si Wanderluis biasanya hare-hare kan match-match dengan segala kemampuan yang ada. Bila kembali dari langit. Son Goku. Tapi ini akan jadi motivasi yang berlipat juga bagi Freds Butuan lah muncul orang. Karena dia sekarang mungkin kalau mau dapat gelar top scorer, menurutnya Seta Freds dan Ezra ya. Iya, sama Ezra sama-sama 3 gol. Ditambah Freds punya histori yang bagus ngelawan Persija. Terakhir dia ngegolin pas menang 2-0 teh. Iya, yang di Bali. Dia ngegolin ya kan. Nah, ini mungkin ingin mengulang cerita manis. Freds pasti bakal edan-edanan deui main namanya. Freds akan tampil stabil tapi seperti yang udah di Menpora Cup dia lakukan kan dia militan banget ya. Dia rek di TJ sakung lagi saya tak kuat misalnya cakra teh geuning cakra. Iya. Dan harus waspada faktor-faktor yang non teknis. Nah, iya. Jangan terpancing lah ya. Secara teknis oke lah sudah kita bedah. Non teknis. Misal siga di Persija ada Alfat. Kalau Alfat turun Seta Siono meledak ya kan. Lawan mantan ya. Kumaha hal-hal non teknis nih. Kan urang aya Ajis kapten Alfat. Bener. Belum nului senior aya Tony Sucipto. Mau Persib juara itu. Tony eta kunci kemenangan lawan PSM. Iya kan? Saya kan flamboyan ya jelamananya. Penalti terakhir saya kalem terus geus kitu ngadaguan Julkiflina datang teh ditos aja. Ditos eta geus perang mental kan guys. Iya. Tah Jul anjing cenah. Ya kan? Akhirnya Julkiflina tak asup teh bener. Asup akhirnya. Bang emang dia Tony mah berpengalaman ya, dia 2014 juga waktu di Persib kan nendang penalti juga. Artinya secara pengalaman dia udah tahu cara menghadapi anak-anak muda udah tahu. Tinggal kita lihat aja Tony main apa enggak ya. Kalau main juga secara fisik masih eta nyanggeus kolot oge gitu. 86 kan 85 86 dah kalau enggak salah. Yang paling head to headnya sama Bow ya. Tergantung Tony ditaruh di gelandang apa di kiri. Kalau di kiri berarti akan lawan Bow gitu. Ya untuk lawan Bow kan Tony bisa mikir sebetulnya. Tapi bagaimanapun secara fisik bisa dieksploitasi gitu. Tony mah selama ini kan main dengan pengalaman dan ininya aja dengan saya pemain besar gitu. Jadi dia tahu cara ngendaliin fisiknya gitu. Semoga aja semua pemain Persib siap secara mental karena kalau secara fisik mah aing yakin Persija atau Persib lagi secara rapi kok ya. Ya coy capek coy. Mental aja. Buset ya Piala Menpora sabarapa bulan saya teh balik-balik ka ieu mah. Kadang dari lebaran. Udah pas 1 bulan berarti hari. Pas sebulan. Hari ini kalau enggak salah sebulan deh Piala Menpora. 1 bulan Persib tanggal 20 kan dan 20 Mei ya. Si Persib main pertama teh tanggal 22 Maret kan? Maret, April. Kita beres nanti Mei ya. Sebulan bener. Sebulan bro. Sebulan setengahan. 1 bulan main 6 kali dengan kondisi udah setahun gak main atau capek pisan. Ditambah sekarang masih ada 2 pertandingan lagi di depan dengan jeda antar laga yang pendek. Dan lawannya Persija. Lawannya Persija oke. Lawan Persija kan bagaimanapun pasti ada gengsi ya. Gengsi banyak hal lah lawan Persija mah gitu. Untuk televisi mungkin ini akan jadi pertarungan yang baik, cuman untuk Persibnya sendiri ini jadi dilema kan. Lamun dilepas misalnya harga diri Bandung dan Bobotoh oke gitu. Iya benar. Lamun dihajarkeun oke bisa jang ligang kayak beak deh dia kan. Jadi akhirnya harus menjaga ekspektasi dan menjaga ritme sih. Jadi saya sih yakin ya Robert Albert dan tim pelatih Pak Yaya, Pak Budiman, Pak Sos gitu. Dia udah menyiapkan hal terbaik yang bisa dilakukan nanti di final gitu. Orang sih tentunya berdoanya ieu dalam hal ini mah kita harus berdoa bareng-bareng buat Persib Bandung, maksudnya geus ieu mah kudu berpegangan tangan erat lah ieu mah ya gitu. Karena ini udah final.
mun rek ngomong coba-coba ge hese nya. Geus semua mungkin emang geus semua mungkin. Maksudnya ya rek ngomong kalau mau ya pramusim geus teu bisa kalau oge gitu. Karena lawan ya. Ya makanya lawanannya. Gengsi ya. Lawannya bener. Cek si Izzy mah makanya ya Robert akan terjebak gitu. Dia kan biasanya melepas match-match kayak gini. Sekarang udah harus ada di sini dan Persib mah eleh-eleh dan asup final gitu. Ya, harga diri bro. Gitu. Finalnya di Persija dan pertarungan yang melibatkan banyak hal termasuk yang harga diri eta gitu. Ya. Jadi Robert kan pasti waduh gitu. Ya mau nggak mau ada tuntutan untuk juarakeun sekalian lah. Ya bisa ya gitu. Ini mah prediksi ya, tapi bukan yang juara. Prediksi line up weh, Farsad ataupun yang lain-lain yang kira-kira bakal dimainkan di partai final nanti leg pertama. Leg pertama, apalagi mungkin kalau kita ngelihat lini tengah, belum tentu Dado bisa turun. Dado belum ada kabar CT scan ya kan sampai kita tag podcast hari ini. Kemungkinan Farshad sama Beckham lagi ya. Farshad Beckham Tapi atau dari kiper dulu deh. Kiper Made belakang. lagi atau Teja nih? Mau dicoba? Made Teja lah kalau antara Made atau Teja bahkan. dua-duanya layak lah ya. Dua-duanya ya maksudnya Moldika gitu. Nges Moldika ya. Mungkin Made ya Ki. Kayaknya Made. Made, oke. Kalau 4 back kayaknya formasi terakhir masih itu deh. Supardi, Iqbal Nevon, Nick Kuiper sama Kalau saya prediksinya Supardi turun karena bagaimanapun dia kapten tim ini, dia yang akan ngejagain tim ini dari segala cobaan yang menimpa nanti di ini ya di leg 1 gitu. Victor akan bermain, Kuipers nggak ada masalah kan, nggak ada masalah kartu, Kuipers aman. Di sebelah kiri nggak bagian perang game nggak pasti Ardinya, nggak CS kami ya Nggak pasti Ardi nu turun deh ya. pokoknya kiper sama back no issue ya. Kayaknya squad kemarin lawan PSS diturunkan lagi. Karena nggak mungkin ngambil resiko di situ. Terus di gelandang dengan kemarin tumbangnya Dado mungkin juga akan diistirahatkan. Iya. Terlalu riskan juga untuk memaksakan Dado main di situ kan gitu. Kondisinya di Can Puguh kumaha. Farshad mungkin akan bermain dengan Beckham atau bahkan Bang Jupe. Atau Aziz mungkin. Nah, atau bisa Atau Aziz mungkin ya. Aziz ya. Iya betul. Aziz di situ, kanan tetap Bow, kiri tetap Freds. Tinggal di depan nih satu tempat kayaknya Wander. Tinggal sampingnya nih nggak tahu Ezra nggak tahu Ferdinand karena kalaupun Ferdinand masuk akan masuk akal karena si eta tim tempur gitu. Dalam kondisi kieu mah nggak butuh tim tempur gitu. Maksudnya butuh yang menguras fisik dan mental juga Ya, gitu butuh buat ke Persijanya. Bisa eta bisa ngintimidasi lawan oge. Betul. Ya. Gitu. Atau mungkin bahkan Vizcara juga dicoba di situ. Artinya untuk pilihan pemain sih untuk yang mentalnya kuat lumayan banyak ya di Persib ya. Jadi siapapun yang diturunkan mau ngagejlik teuing lah gitu. Misalnya Wander duet sama Vizcara masih aman. Wander duet sama Ferdinand pasti dipakai mental pemberani eta gitu. Wander duet sama misalnya Ezra juga Yong Ajax nya. Iya. Buktinya dia masih bisa ngegolin di menit akhir ketika kondisi tertekan gitu. Ya kan, Jadi tidak berubah besok saya bisa ngagolkeun deui kan bisa wae nya. Jadi mungkin Robert akan memilih pemain-pemain yang senior dulu ya dalam hal ini karena terlalu riskan dalam pertarungan geus adu gengsi kieu untuk pramusim-pramusiman. Ya, berarti kesimpulannya Robert menargetkan cari kemenangan di leg pertama. Enggak tahu. Kayaknya langsung cari kemenangan. Cari kemenangan. Berarti nggak ada opsi imbang atau Enggak, gimana? kayaknya menang sih, nyari menang. Mudah menang heulanya. Ini prediksinya Angki biasanya tepat nih. Ya si Angki Amin. tepat wae. Urang kemarin tepat, menang terus imbang. Urang oge enak. Tapi urang enak berat ka imbang sih leg pertama euy. Lawan orang sih kuncinya di leg kedua justru. Sebetulnya leg pertama akan mencari-cari dulu ya, ya sebenarnya akan banyak jebakan juga. Bisa jadi kan jebakan untuk kartu merah buat leg kedua nggak main gitu. Leg pertama mah ibaratnya akan menjadi pra final. Jadi final utama kayak di Liga 2 eta nu poe naon ya? Poe Minggu. Jadi mempelajari heula gitu nya, baca-baca heula. Oh, sia kieu bebekna leg kedua. Asal jangan kalah aja lah gitu di leg pertama. Mau imbang pun enggak apa-apa nya. Liga 2 tinggal lieu. Kalaupun sari pun teu masalah sih lah menurut orang gitu. Tapi mun bisa menang syukur lah ya. Tapi leg kedua eta nu bakal sangat menguras energi. Oke, jadi karena Persija juga beberapa kali bisa lolos dari lubang jarum kan. Artinya saya tahu beberapa menit akhir pun bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Persija. Lawan PSM kan bisa berakali rek eleh eta gitu. Yakob Sayuri mun gol bisa asup, teu asup. Julham Jamrun tinggal ngasupkeun, teu asup keneh gitu. Lawan Bayangkara geus hampir teu lolos gitu. Masih bisa ngagolkeun keneh Marklock. Persija ge berarti hampir sama Persib perjalanannya gitu. Cuman ujiannya memang lebih banyak di mereka kan gitu ya. Semoganya mah tidak adu penalti ya karena Persija yang lebih punya pengalaman adu penalti di turnamen ini gitu.
Persib belum pernah adu penalti sih, cuman kalaupun kudu ngadunya, aing yakin geus sarariap oge kok gitu. Ternyata adu penalti perang mental oge gitu. Eta lebih rame deh. Lebih tegang. Lebih tegang. Yang jelas kita menatap leg 1 dulu lah ya. Ya, leg 1 tentunya berharap dan doa untuk kemenangan lah sebetulnya semua. Tentu. Semua ingin menang. Tim mana juga pasti warna final mah yang menang yang juara kan. Kita bersama-sama berdoa semoga yang terbaik lah dan ulah loba intrik, ulah loba hal-hal yang akan mengganggu pertandingan. Misalnya pernah ada yang tahun berapa Persija teh setik-setik prit. Jadi orang teh enjoy lah lajona gitu. Belum lagi saywar di sosial media kan suka ada kota ini mau juara. Kalau malah acan kan. Ya komen-komen mah santai lah ya. Kuan we kalem lah. Ulah terpancing, ulah terbawa nu ka itulah ai urang mah nya gitu nya. Kalem. Kalem we. Orang sih hiji semoga tidak ada yang tumbang lagi. Pemain kayak Dado kamari kan nyendeg-degannya anjir. Iya. Aing mah kamari lamun misalnya Dado kudu kumaha ya mendingan eleh ku PSS tapi Dadona teu kumaha gitu. Iya. Akhirnya kan alhamdulillahnya Dado enggak apa-apa. Artinya jangan sampai ada yang kolaps lagi gitu, jangan tong sampai lah karena ieu ya aing mah masih berharap keselamatan semua pihak gitu. Iyalah. Iya. Apalagi kan ya momen Ramadan, rek lebaran ya hayang kumpul jeung keluarga lah, happy ending gitu kabehnya. Semoga enggak ada yang cedera. Nah itu enggak ada yang cedera. Kalau partai mah udah pasti mikir kerasnya, makan 90 menit mikir pisan gitu. Apalagi ntar leg 2. Leg 2 kita bakal preview lagi enggak? Mau enggak nih? Tulis kolom komentar ya. Kalau mau kita tayang lagi nih. Ini mumpung ya semangat sih. Semangat orang kejar tayang ya rasa. Kejar tayang yuk. Gus juga sinetron we. Syuting deh. Ya enggak apa-apa lah, enjoy aja sambil ngabuburit lah. Betul. Nya. Ya kerpuasa ieu teh. Ya puasa, benar. Pokoknya sore keneh tuh tinggali. Pokoknya tama meureun syutingna peuting jadi bisa nginum bisa dahar. Barang. Saya sih berharap pokoknya Wander Luiz Luiz bisa membuka deadlock. Karena Wander Luiz mun partai-partai siga kieu aing yakin mentalnya kuat sih gitu. Wander Luiz ditambah skillnya juga oke. Wander with trust pokoknya. Wander Luiz pokoknya kudu membuat perbedaan besok. Itu dia. Final loginya orangnya. Akhirnya anu di kolom komen aing hayang ngabungkam coach Ripan geus kabuktian berarti. Bagus. Bener. Asup final Persibna. Bener. Tapi pas anu drawing mun teu salah mah nya anu di Soreang Jalak Harupatnya si Rendra Sujono bilang kan. Iya. Dia api-api ngomentaran bla 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 bla. Dan ini dia sambut pertandingan final di Stadion Jalak Harupat Persija Jakarta lawan Persib Bandung. Iya. Kejadian. Kejadian akhirnya kan. Rame tah kamar di timeline orang. Sok cocokologi wae mana. Yang jelas ini final kita setelah lawan Arema kan di 2016 berarti udah 5 tahun. Itu di Bayangkara Cup ya. Bayangkara Cup yang kalah 2-0 sama Milomir Seslia. Yang si Basna Najong botol. Fiskara ada di Persib. Jadi untuk Boboto juga mari kita nikmati karena kan kita pernah masuk final 2014 Liga, 2015 Piala Presiden, 2016 Piala Bayangkara. Geus kitu teh urang teh hampir can pernah deh gitu melewati match-match yang menegangkan gitu, match anu di puncak partai puncak. Nah, akhirnya kita 2021 sekarang Robert Albert dan kawan-kawan masuk ke final dan mari kita nikmati teman-teman. Kita nikmati di rumah saja. Ujian untuk Robert sih. Maksudnya kan pelatih asing teh can pernah juaranya. Oh iya. Pelatih asing can pernah anu bawa piala. Walaupun tajuknya pramusim ya. Gitu. Iya. Terakhir kan ya yang membawa final yang calon yang kandidat yang waktu itu pernah bisa bikin jinx itu hilang kan Dejan ya udah bawa final gagal. Robert kumaha ya. Nah, aduh, ulah sok dikitu-kitu ki deg-degan. Orang geus euforia ki kemana dikitu kan ngerelep deui urang. Ya kan kemarin lawan klub yang ada Fabianonya kita belum menang tapi bisa. Bisa. Ya siapa tahu ini jadi pematah-pematah betul, yang betul. buruk ya kan. Gitu. Pokoknya Coach Robert bagus, kita dukung semua. bagus, menang bersama. Itu dia. Pasti. Adu bareng ya. Yes. Sudah nih. Udahlah. Kedeng dibuka soalnya. Ya oh iya kan, bener. Ngabuburit oke bobotoh nu lalajo mau ngers. Yes. Pada ngabuburit KB sambil nonton podcast. Itu. Dan jangan lupa juga kalau pingin punya jersey-nya si Mamang Podcast, sudah caranya rilis. tinggal WhatsApp. pesan kemana Jar? WhatsApp di nomor di bawah ini ya. Langsung ada admin nanti akan coba bantu dan melayani. Harga. Harga 170.000 itu jersey only yang atasan ya. Karena kan kita stylenya casual, jadi bisa dibawa nge-mall. Pakai nomor boleh tuh. Pakai nomor boleh, polos boleh, custom nama, nomor punggung boleh. Nambah deui.
Itu. Weda. 170 nambah soteh lamun anu ukuran besar. Oke. Tertentu. Oh, iya. 2XL ka ditu aya tambahan lah soalnya bahanna leuwih bro. Oh licik keur urang nambah. Matakna motivasi ya kan. Motivasi ame ukuranna teu badag teuing. Olahraga gitu. 170 kita geus termasuk merchandise oge nya. Yes. Aya merchandise jeung charity. Beramal lah. Itu dia. Ya dan jangan lupa kalau ingin dapatkan update-update terbaru dari si Mamang Podcast, kamu tinggal nyalain aja lonceng notifikasi yang ada di YouTube channel. Ya, rek di subrek kumadinya pokoknya manu penting mun geus notif mun geus di subscribe nya notifna hurungkeun gitu. Maya lonceng. Ya. Makasih ya buat yang udah sering nonton kita-kita, jangan sampai bosan ya. Jangan bosan atuh. Kalau filmin pora masa kedeng deh sih, 2 kali deh lah. 2 kali deh geus beres. Engke aya sesuatu nu baru dari si Mamang Podcast. Mantap aja. Rek aya kejutan-kejutan tungguan we pokoknya mah kalem. Oke, terakhir apa yang bisa disimpulkan dari masuk finalnya Persib ini di leg pertama? Ya, fisik mah udah sama-sama capek ya. Kalau kata Ripen tadi bilang di awal, ya mental sih ini mah. Pertarungan mental. Yes benar. Semoga kita bisa tampil baik dan tidak ada pemain yang cedera. Dan semoga Bobotoh juga aman dan damai. Yes. Nah itu dia. Siap ya. Hatur nuhun pisan buat Bobotoh dan juga tentunya buat Maungers yang selalu setia menyaksikan si Mamang Podcast. Kamu tinggal dengerin juga di platform podcast favorit kamu di Svara, Spotify dan juga di Apple Podcast. Itu dia. Kita ketemu lagi di si Mamang Podcast episode selanjutnya. Episode keberapa? Tinggal we judul nanya. Sok poho aing mah. 5-8. Nya eta 58 minggu hareup nya. Minggu hareup. Minggu harap atau hari Minggu kita tayang lagi ya? Beberapa hari ke depan. Kan bisa 7 hari, 3 hari, 5 hari kan yang penting beberapa hari ke depan. Iya. Ya sih lah. Selamat berbuka puasa yang nontonnya sambil ngabuburit. Kita ketemu lagi nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Persib. Yes. Bye.